Salam santun. Lagi rame ya untuk hashtag atau yang lagi di apa namanya untuk adik-adik atau anak-anak. Karena saya udah tua ya, jadi saya panggil anak-anak. Gak apa-apa ya. Itu. Jadi kabur dulu ya. Kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Oke. Saya di sini bicara sebagai orang tua ya. Kabur aja dulu. Bagus. Berarti di situ ada sebuah motivasi ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk kabur aja dulu ke luar negeri, kerja di sana itu perlu kepandian lebih ya, skill lebih, keahlian. Nah, dari situ berarti para anak-anak kita, mahasiswa itu mempunyai motivasi untuk belajar lebih giat, belajar lebih lebih benar-benar belajar untuk persiapan dia kabur atau dia kerja ke luar negeri. Karena di sana terus terang juga banyak yang datang dari negara-negara lain, misalkan adik-adik kita atau anak-anak kita lagi pengen ke Korea atau ke Arab atau ke Amerika ya. Di sana persaingannya juga lebih ketat, lebih tinggi level persaingannya, karena yang datang ke sana juga dari negara-negara yang anak-anaknya atau mahasiswanya itu sudah belajar dengan giat, juga mencari keterampilan atau keahlian yang lebih supaya bisa berkarya di negeri orang. Jadi saya dukung ini. Saya berdiri sebagai orang tua ya di sini. Dan dari situ itu untuk pemerintah bisa melihat yang akan kabur ini gitu, lulusan dari mana, grade nilainya berapa. Misalkan dari Universitas A, B, C sama-sama grade nilainya 8 ya, atau nggak ada ya, kalau mahasiswa 8 nggak ada ya, maksimal 4, tapi nggak apa-apa, kita anggap aja yang lumrah ya, 0 sampai 10 kita ambil 8. Dari masing-masing lulusan ini kan nanti kita lihat, misalkan dari lulusan A yang berangkat ke luar negeri 10 orang, dari lulusan B 5 orang, dari lulusan C sekian orang. Nah, di situ kita akan lihat berapa persentase yang bisa diterima di luar negeri dan apa yang menjadi pertimbangannya. Nah, dari situ nanti pemerintah bisa lihat apakah benar di sekolahan ini kurang pendidikannya. Karena apa? Yang berangkat ke sana ternyata yang berangkat 10 yang terima cuma 1. Tuh ya, atau mungkin dari sekolahan atau universitas B atau C berangkat ke sana orang 4 ternyata diterima semua 4. Entah kerjanya apa, kita nggak usah memilah kerja dulu, tapi kenapa sampai diterima, atau mungkin karena di sini ada sesuatu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena juga di Indonesia itu kalau saya sendiri yang menilai ya. Kalau ada yang keliru silakan komen. Banyak sekolahan yang cuman mengejar akreditasi tanpa melihat kemampuan atau kualitas dari anak didik yang sudah tamat atau sudah lulus ini. Yang penting lulus semua dari sekolah itu untuk menutup level akreditasi A, level akreditasi B. Nah, di situ. Jadi nanti di situ bisa pemerintah juga enak gitu loh. Jadi dalam artian
untuk yang berangkat ke luar negeri kita dapat devisa ya kalau nggak salah ya, itu seperti TKI itu ya. Lalu juga bisa menyeleksi atau mengontrol kualitas pendidikan di negeri ini gitu. Jadi berilah motivasi kepada anak-anak kita yang akan berangkat atau pengen kabur aja dulu ya. Nggak apa-apa, saya dukung. Meskipun saya bukan pemerintah, memang bukan pemerintah, saya berdiri sebagai orang tua dan memotivasi. Kalau Anda memang benar-benar pengen kabur aja dulu, silahkan. Tapi itu harus belajar dengan benar-benar, harus dipersiapkan, baik itu ilmu pengetahuan, juga keterampilan dan keahlian. Kenapa demikian? Karena nanti di sana persaingan juga ketat, dan jangan sampai misalkan you kabur aja dulu ke sana, terus di sana ternyata kelontang kelantung nggak ada yang terima bekerja, malah memalukan ya. Kalau bisa bekerja yang benar-benar sebagai seorang pekerja. Banyak teman-teman saya yang di luar negeri ya, ada jadi teman satu kantor dulu, nggak sampai berapa ya, nggak sampai 2 bulan 3 bulan keluar. Terus setelah saya ketemu orang tuanya, dikasih tahu, di Indonesia anakku ranking 1, gajinya sakmene gitu. Gajinya sekian. Ternyata dia kemana? Jadi staf keuangannya PBB itu. Di sana waktu itu saya gaji 3 juta kalau nggak salah ya. Saya gaji 3 juta, teman saya di staf keuangan PBB itu udah 15 katanya orang tuanya ya, itu bisa sampai 20 juta. Jadi minim 15, kalau nanti kerjanya overload bisa sampai 20 juta, dapat fasilitas rumah dinas, mobil dan sopir itu. Terus ada lagi yang juga teman saya di Jerman ya, sampai sekarang nggak bisa pulang, itu ada juga. Jadi selama mulai tahun berapa ya dia di Jerman, kira-kira tahun 86 kalau nggak salah ya, kalau nggak 86 ya, kira-kira 86 antara di bawah tahun 90 pokoknya. Gara-gara pertukaran pelajar di Jepang, dia ketemu sama orang Jerman, akhirnya nikah sama orang Jerman, ngikut di sana. Di Jerman ternyata kalau nggak punya ijazah Jerman nggak bisa kerja. Jadi dia di sana ngelesi bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Jadi di sana itu malah orang senang bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya. Itu juga gitu. Setahu saya dia pulang cuma pas meninggalnya mamahnya dia. Selama itu nggak bisa pulang, katanya biaya pulangnya mahal sekali. Kalau dikursuskan di Indonesia bisa buat beli rumah. Ada lagi teman yang di Australia, itu juga gitu. Sampai sekarang nggak punya anak. Kalau saya ketemu bapaknya, mamahnya, masih cerita, curhat masalah cucu. Kenapa? Ternyata di Australia biaya mengasuh seorang baby itu mahalnya minta ampun. Katanya gitu, tapi nggak tahu bener enggaknya ya. Jadi monggo untuk adik-adik, anak-anak mahasiswa yang mau berangkat atau punya tekad kabur aja dulu, silakan. Yang penting dipersiapkan benar-benar, jangan sampai memalukan Indonesia ya. Sudah situasinya seperti ini, terbaca sama orang di sana, orang luar negeri, kalian lari ke sana, ternyata tingkat pendidikan atau tingkat skill dan keahlian tidak sesuai dengan harapan yang diminta sama sana. Itu yang pertama ya, kabur aja dulu. Untuk yang kedua, masalah Indonesia gelap. Saya di sini juga memposisikan sebagai orang tua ya. Kenapa? Anak-anak kita berteriak Indonesia gelap. Sama aja dengan kita orang tua. Kalau anak-anak kita di sekolah terus kita ngeluh masalah keuangan, anak-anak ini beban mental ya. Aku sekolah, bapakku
sampai gak duwe-duwe terus aku kok lek wis gede atau melanjutkan tuh bapakku punya uang lagi untuk melanjutkan atau enggak, umpama aku pengen kerja bapakku bisa ngasih modal kerja enggak, seperti itu. Jadi sama posisinya mereka bicara Indonesia gelap karena melihat situasi sekarang meragukan keuangan atau segala macam yang ada di Indonesia. Misalkan ya biaya pendidikan mungkin nanti setelah biaya pendidikan lowongan kerja ya, syarat-syarat kerja terus telikung di telikung di lingkungan pekerjaan, mulai dari masalah persaudaraan, pertemanan ya, belum lagi persyaratannya, waduh sampai minta yang S2, S3, S4, S5 ya. Itu padahal yang diperlukan dalam kerja itu bukan tingkat pendidikan tapi tingkat keterampilan. Pendidikan ya memang menunjang, cuman sekarang kalau mereka yang SSS ini kalah dengan yang SMA untuk keterampilannya ya. Kalau pemikiran teori boleh dia menang, tapi untuk keterampilan begitu yang SMA diajari sekali dua kali langsung bisa mengerjakan, sedangkan yang SSS itu diajari 1, 2 kali, 3 kali dia masih mengandalkan egonya karena aku seorang S ya toh. Gimana? Apakah seperti itu yang ada di pikiran kita? Banyak yang seperti itu ya. Jadi saya lihat ketika saya masih kerja dulu ya, karena dia SSS tapi untuk diajari cara kerja dan istilahnya lebih mudah lah yang SMA, SEMEA itu lebih mudah karena dia merasa lebih mungkin merasa lebih rendah atau kalau bilang ya seperti itulah, karena pendidikannya mungkin dia seperti itu, jadi memperhatikan benar ketika diajari gitu. Beda kalau yang sudah SSS, dia mungkin di sininya ngeterapkan ketika dia kuliah ya, ketika dia belajar di sekolah itu. Jadi Indonesia gelap ya, seperti tadi mungkin para adik-adik, para anak-anak kita berpikirannya ke sana. Pemerintah aja sekarang lagi bingung masalah keuangan ya, bagaimana ke depannya, akankah bisa memberikan istilahnya kalau orang tua melanjutkan sebuah pendidikan, membiayai ya, memfasilitasi itu, belum lagi menyediakan lapangan pekerjaan setelah mereka lulus. Entah lulusnya bagaimana, karena itu tadi seperti yang saya bilang banyak yang mengejar kredibilitas ya, akreditasi untuk level tingkat sebuah pendidikan ya. Nggak tahu itu nilainya gimana, dikatrol atau dikerek atau yang penting lulus semua, akreditasi A gitu. Oke, monggo untuk para adik-adik mahasiswa kalau mau melanjutkan kabur aja dulu silakan. Seperti yang tadi katakan, harus siap baik itu mental, ilmu, keterampilan dan keahlian ya. Dan untuk pemerintah, ayo mengkoreksi diri, berposisi sebagai orang tua ya, jangan ego, karena seorang kedudukan pemerintah itu sama dengan orang tua dalam sebuah keluarga. Kalau pemerintahnya sudah mumet masalah keuangan, anak-anak atau rakyat ini juga ikut bingung ya itu.
Jadi di sini saya sekali lagi memposisikan diri sebagai orang tua. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat perlu. Jos.